Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 adalah sebesar 5,23%, secara year on year lebih tinggi dari angka nasional 5,12%. Menurut PLT Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya sebesar 10,35%, diikuti transportasi 10,02%. Dari sisi pengeluaran, net ekspor tumbuh tertinggi 7,16%, diikuti PMTB 6,79% dan konsumsi LNPRT 6,78%. SOG terbesar berasal dari industri pengolahan 1,44% serta konsumsi rumah tangga 2,9%. BPS menyebut kenaikan ekonomi didorong oleh momen haji, Lebaran Idul Adha, lonjakan mobilitas wisatawan, tingkat hunian hotel kenaikan 8,38% dan realisasi investasi yang mencapai 72,5 triliun rupiah. Pemirsa, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tumbuh positif dan juga di atas rata-rata pertumbuhan nasional, lalu bagaimana sumbangsi Kabupaten Bandung dalam mendorong dan membantu pertumbuhan ekonomi provinsi ini? Sudah hadir di studio CNBC Indonesia secara eksklusif Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bapak Dadang Supriyatna yang juga merupakan Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Selamat siang, Kang DS. Selamat siang. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Kang Dadang, Kang DS, luar biasa. Kita pada hari ini akan mendengarkan laporan dan juga capaian dari fiskal, dari keuangan Kabupaten Bandung. Kita lihat langsung ke slide yang pertama. Siap. Baik, saat kita bicara capaian ekonomi dan juga keuangan daerah dan juga pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kabupaten Bandung sendiri tumbuh 5,04% di tahun 2024, ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apa faktor utama yang akhirnya menjaga pertumbuhan ini tetap stabil dan juga bagaimana proyeksinya di tahun 2025? Silakan Kang Des. Yang mempengaruhi terhadap ekonomi Kabupaten Bandung, yang tentunya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada tahun 2024 itu mencapai 5,04%, dipengaruhi dengan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi yang tentunya bisa merata. Yang mana kita lihat bahwa dari tahun ke tahun Kabupaten Bandung ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat di tahun 2000 pada waktu COVID, yang tentunya bahkan pada waktu 2020 ini laju pertumbuhan ekonominya di minus 7,5%, yang tentunya pada tahun 2021 jadi 3,56%, yang tentunya di tahun 2023 5,35%, turun mengalami keturunan di tahun 2023 dan di tahun 2024 meningkat menjadi 5,04%. Ini dipengaruhi oleh beberapa sektor dan tentunya kita lihat bahwa para wisatawan masuk ke Kabupaten Bandung ini ada peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 itu mencapai sekitar 2 juta pengunjung baik domestik maupun internasional, dan di tahun 2024 meningkat sampai 7 juta pengunjung, yang tentunya ini karena ada akses yang sangat mumpuni, diantaranya ada dengan adanya KCIC Tegaluar dan juga KCIC Padalarang, kereta api cepat ini sangat berpengaruh sehingga pertumbuhan untuk para wisatawan ini datang ke Kabupaten Bandung ini sangat signifikan peningkatannya, dan juga dibantu oleh beberapa sektor yang mana di pertanian, terutama di sektor pertanian ini Kabupaten Bandung mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan ada beberapa para investasi masuk ke Kabupaten Bandung, yang tentunya ini kenapa investasi masuk karena kondisi dan situasi Kabupaten Bandung kondusif, nyaman. Nah sehingga kenapa ini nyaman, karena Forkopimda antara TNI Polri kita kompak untuk melakukan bagaimana penanganan dan juga sehingga para investor ini bisa masuk ke Kabupaten Bandung dan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Baik, nanti kita akan bicarakan berkaitan dengan investasi yang masuk ke Kabupaten Bandung. Tadi yang menarik, yang saya highlight dari penjelasannya Kang DS adalah
berkaitan dengan keterlibatan KCIC, betapa akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung secara tinggi. Ini berarti artinya pemerintah pusat sudah memberikan dukungan yang luar biasa bagi Kabupaten Bandung. Nah, kalau untuk tahun 2025 sendiri, Kang DS cukup percaya dirikah pertumbuhan di Kabupaten Bandung akan cukup baik begitu, di angka berapa? Minimal stabil. Kalau itu bertambah tidak terlalu signifikan. Kenapa? Memang adanya beberapa efisiensi ya, adanya perubahan regulasi. Di antaranya kita membebaskan dibebaskan untuk bagi para MBR untuk rumah yang relatif murah, yang tentunya untuk rakyat ya, sehingga ini kan dibebaskan tidak bayar BPTB. Ini juga kurang lebih 25 miliar. Tetapi kalau kita berbicara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, memang lebih signifikan di pertanian. Karena pertanian Kabupaten Bandung ini ya kurang lebih sekitar 77.000 para petani yang melakukan kegiatan usaha pertanian, baik itu kebutuhan pangan yang saat ini Kabupaten Bandung 28.000 hektar untuk lahan sawah abadi. Dan tentunya bagi masyarakat yang desanya sudah membuat peraturan desa tentang sawah abadi, kita bebaskan, tidak usah bayar pajak, karena untuk bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan. Karena memang kalau kita hitung antara perbandingan petani padi dengan petani cabai, salah satu contohnya ini sangat jomplang dalam hasil produksinya. Nah, sehingga kita berikan kebijakan di Kabupaten Bandung sudah dibebaskan, bebas dari bayar pajak setiap tahunnya bagi para petani yang sawahnya sudah dibuatkan dalam Perdes jadi sawah abadi. Oke, baik. Itu dukungan dari pemerintah daerah untuk para petani. Tadi Anda menyebutkan bahwa berkaitan dengan swasembada pangan yang merupakan juga cita-cita dari Presiden Pak Prabowo begitu. Kalau dari Kabupaten Bandung sendiri untuk mendukung salah satu agenda besarnya adalah makan bergizi gratis yang sangat butuh dukungan dari sektor pangan. Seperti apa, Kang? Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa, ya, kami juga sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Pak Prof Dadan, bahwa di Kabupaten Bandung Pak Presiden sudah mencanangkan 361 titik. Nah, 361 titik itu untuk memberikan makanan gizi gratis kepada 1,26 juta jiwa. Nah, artinya kalau di jumlah penduduk 3,8 juta yang diberikan makanan gizi gratis 1,263 juta, saya kira ini kan kurang lebih 30% warga Kabupaten Bandung diberi makanan gizi gratis. Kami sangat menyambut baik dan bahkan di Kabupaten Bandung sudah membuat satgas kantor bersama untuk membahas, membantu percepatan, karena memang pada dasarnya anak-anak sekolah kita itu sangat menunggu kehadiran daripada MBG yang saat ini memang baru 35 titik dapur yang sudah berjalan, yang sudah terverifikasi hampir 200, kurang lebih sekitar 260-an lah, yang tentunya insya Allah bulan September sudah bisa berjalan dan kita targetkan di Desember 2025 ini mencapai 361 titik dapur yang tentunya sangat membantu. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka kita lihat multiplier effect secara ekonomi mikro, ya kurang lebih 4,3 triliun. Uang yang akan digulirkan setiap tahunnya dengan jumlah 1,63 juta jiwa masyarakat Kabupaten Bandung mendapatkan bantuan itu, dan juga hadirnya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ini suatu gayung bersambut, artinya dua program yang sangat saling terkait. Nah, sehingga kalau kita lihat berapa uang yang akan berputar di tiap-tiap desa melalui program BGN-nya, ini rata-rata katakan 4,3 triliun, terus koperasi desa dan kelurahan ini bisa berjalan, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi di masyarakat ini akan lebih cepat. Dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Oke, baik. Itu tadi Anda sudah menyinggung berkaitan dengan Koperasi Merah Putih yang juga merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat. Sudah berapa persen kesiapan dari Koperasi Merah Putih untuk di Kabupaten kesiapan Anda? Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, pada waktu Pak Presiden mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, maka pada saat itu pula saya mengumpulkan para ketua DPK Desi ya se Kabupaten Bandung
Dan saya sampaikan bahwa untuk mempercepat dan membantu pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, maka kita berikan melalui APBD, yaitu untuk pembuatan koperasinya kita semua cover. Dan sudah selesai 100%, yang saat ini kami lagi menyisir perdapil daerah pembangunan yang tentunya karena ingin sukses program ini, maka saya harus ketemu langsung dengan para kepala desa, dengan ketua koperasi, dengan ketua BUMDes, dengan ketua BPD, karena pengen regulasinya jelas. Pengen program ini betul-betul bisa dirasakan. Dan saya yakini bahwa dari 7 komponen yang sudah diberikan kelulusan dari beberapa pemerintah pusat, ini semoga para koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih ini bisa menjalankannya. Dan dibantu dengan permodalan dari Bank Himbara yang memang ada dampak daripada dana desa yang akan menjadi jaminan. Tetapi saya berharap dan pada saat itu menyampaikan kepada para kepala desa, tolong tunjuk hasil kesepakatan musyawarah melalui Musdesus ya bagi ketua koperasinya, jangan melihat saudara atau tim sukses tapi yang betul-betul profesional. Sehingga kalau ini bisa dijalankan, maka desa ada mendapatkan 2 manfaat. Pertama, bahwa desa dana desa setiap tahun dari pemerintah pusat tetap bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Yang kedua, ada dividen dari SHU yang tentunya menjadi koperasi Merah Putih ini, yang tentunya siapa sasaran yang paling utama adalah para petani. Jadi saya harapkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini betul-betul bisa meraih dan merekrut para petani yang saat ini masih menggunakan sporadis permodalan dari tengkulak, ya dari Bank Emok dan sebagainya. Nah, kita hapus itu. Nah, melalui koperasi Merah Putih lah untuk biaya produksinya silakan, dan otomatis para petani ini menjadi anggota koperasi. Nah, kalau koperasi Merah Putih ini bisa berjalan secara maksimal karena karakter dan sifatnya gotong royong, saya yakin lambat laun koperasi tidak perlu lagi pinjaman melalui Bank Himbara. Kalau itu bisa dijalankan dan kepercayaan dari masyarakat, dari anggota, ini bisa ditumbuhkan dari pengurus koperasi itu sendiri. Oke, baik, luar biasa itu ya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, kemudian juga konsolidasi berkaitan dengan program antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Selanjutnya kalau kita tarik begitu di kuartal 1 2025, semangat utama adalah semangat efisiensi, Pak. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk terus kreatif untuk mendapatkan baik dari anggaran, fiskal, dan juga pastinya investasi. Nah, pertanyaan saya adalah ke Kang DS, bagaimana dari Kabupaten Bandung sendiri untuk mendapatkan pembiayaan, financing yang kreatif, salah satunya mungkin lewat PMDN dan juga PMA. Seperti apa laporannya? Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, realisasi investasi Kabupaten Bandung yang saat ini memang kita targetkan di tahun 2025 ini atau semester pertama ini mencapai 10 triliun. Yang tentunya, tetapi kita lihat PMDN-nya ini sekitar 5 triliun ya, kurang lebih. 5 triliun. 5 triliun, ya, dari PMA-nya kurang lebih sekitar 3,9 triliun. Nah, tentu ini kurang lebih 9 triliun yang sudah terrealisasi, dan tentunya kita untuk mencapai 10 triliun memang memerlukan strategi-strategi yang tentunya perlu dilakukan lagi, komunikasi yang kemarin terjadi ada perubahan regulasi memang. Nah, tetapi pada saat inilah tentu dengan adanya MBR untuk perumahan rakyat ini ya, ini kan dibebaskan tidak bayar pajak lagi. Nah, sehingga di sini ada pengurangan, tapi yang jelas untuk realisasi investasi Kabupaten Bandung kita dorong, bahkan bukan hanya lokal, regional, bahkan internasional. Kenapa? Karena kami juga ada beberapa inovasi yang tentunya menjadi harapan dan impian. Terutama kita melihat dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa, kami juga sudah membuat pra FS mengenai untuk bikin kereta gantung dan juga ingin dan sudah mengusulkan jalan tol yang mau menuju ke Pangalengan dan juga Rancabari sampai Cidaun. Ini juga akan berdampak terhadap pertumbuhan dan termasuk realisasi investasi. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan investasi, kita tidak bisa lepas dari yang namanya administrasi, Pak. Bagaimana dari Kabupaten Bandung sendiri memastikan bahwa investasi, investor yang masuk bisa dipastikan bahwa memang Kabupaten Bandung adalah kabupaten atau daerah yang ramah bagi para investor? Nah, tentu gini, di kami ada yang namanya Dinas
DPT PSP yang tentunya sudah mempunyai pelayanan terpadu ya. Yang pelayanan terpadu ini ada 28 yang dilayani dalam satu atap dan kita permudah. Nah memang kalau kondisi saat ini dengan pola OSS ini kan izin langsung daerah ke pusat. Ya, daerah hanya menyiapkan katakan regulasi yang sifatnya mungkin PBG ya, persetujuan bangunan dan gedung. Dan ini juga persetujuan bangunan dan gedung ini kan berawal daripada ada UPL, UKL atau AMDAL. Nah setelah itu kan baru izin PBG-nya keluar tapi rekteknya tetap di BPN. Nah sehingga untuk ramah investasi tadi jaminannya bagaimana daerah ini bisa aman dan nyaman karena keamanan. Ya. Nah, kolaborasi TNI Polri ini penting. Karena kalau tanpa kolaborasi saya yakin tidak akan terjalin dan hadir investor di Kabupaten Bandung. Ramah investasi juga kita melihat tata ruang. Jangan sampai kita melabrak tata ruang. Kita ada LSD, lahan sawah yang dilindungi, jangan dilabrak. Bahwa ini kita butuh suasembada pangan yang tentunya menjadikan prioritasnya Pak Presiden. Yang tentunya kita harus support juga. Nah termasuk nanti kita perlihatkan atau yang existing. Kita mengusulkan yang existing yang tadinya tidak berizin tapi sudah berdiri bangunan ataupun tempat wisata. Nah ini juga kami upayakan supaya keluar izin ya dan sehingga ada berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Karena memang ada beberapa tempat wisata yang saat ini belum mempunyai izin sehingga pemerintah daerah belum bisa menarik pajak terhadap kegiatan usaha tersebut. Oke, baik. Itu berkaitan dengan realisasi investasi, kemudian kita bicara berkaitan dengan PAD yang tidak lepas juga dengan ketersediaan lapangan kerja. Ini yang sangat berkaitan dengan warga Kabupaten Bandung. Kita lihat datanya di slide selanjutnya. Ini adalah datanya. Pertanyaan saya, sektor mana Kang yang menjadi top of mind dari ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Bandung? Top of mind yang jadi ketersediaan di Kabupaten Bandung itu kita setiap tahun itu ada kegiatan job fair. Jadi job fair ini keliling ke masing-masing kecamatan mulai dinas tenaga kerja. Dan kemarin saya udah mulai lagi di tahun 2025 kita sudah dengan 157 pengusaha. Yang mana dikaitkan dengan program yang saat ini kita gelar bahwa saya akan menciptakan 50.000 wirausaha muda dalam lapangan kerja. Tahun ini sudah mulai, sekitar 4.100-an sudah realisasi. Nah, setiap tahunnya itu 10 ribuan. Dari mana untuk merealisasi itu? Kami sudah kerjasama dengan Jepang dan Korea, ya. Setiap tahunnya mengirimkan tenaga kerja Indonesia, yang tentunya di tahun ini kita upayakan 500 sampai 1.000 orang. Nah, dan untuk pelatihannya kita biayai dari APBD sehingga menjadikan anak-anak yang paham dan profesional dan setelah mumpuni selama 3 atau 4 bulan dites berhasil dan langsung berangkat ke Jepang dan ke Korea. Nah ini yang pertama. Yang kedua kita dengan pengusaha-pengusaha lokal yang 157 perusahaan ini tahun ini insya Allah akan menampung 8.300 orang. Ya ini sudah kita MOU dan saya bertanya kepada para pengusaha, apa yang Anda butuhkan, silahkan sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, maka kami akan mempersiapkan untuk pelatihannya, karena kita punya balai latihan kerja, BLK. Nah, untuk butuh tenaga las ya kita latih dulu, untuk komputer ya kita latih dulu, untuk bahasa ya kita latih dulu, semua kita persiapkan, dan yang ketiganya kita mempersiapkan pemuda entrepreneur. Pemuda entrepreneur itu dilatih. Sehingga dari mulai keinginan ingin jadi pengusaha untuk entrepreneur, dilatih menjadi entrepreneur dan setelah itu kita dorong. Dan kita perkuat lagi dengan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Yang tentunya melalui Bank BPR kita yang sudah ada. Terus yang keempatnya ada program make up artist. Untuk ibu-ibu yang tentunya siapa yang ingin menjadi WO ya, wedding organization, dan tentunya ini kita dilatih setiap tahun 2.500 orang dan sudah berjalan dan insya Allah walaupun di Kabupaten Bandung ini bonus demografinya mencapai 52% usia produktif, tapi kita berikan motivasi supaya lebih semangat dan termasuk pemuda tani pun kita sudah
diwujudkan melalui Dinas Pertanian. Oke, berbagai sektor diusahakan untuk lapangan kerjanya tersedia begitu. Kalau kita bicara berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja yang sudah disinggung juga oleh Kang DS tadi berkaitan dengan bagaimana sih meningkatkan SDM Kabupaten Bandung supaya tetap unggul. Ini menjadi bagian dari salah satu visi dari Kang DS sendiri. Kita lihat ke slide selanjutnya. Oke. Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak. Mungkin boleh dielaborasikan seperti apa misi yang pertama ini, Kang? Visi Kabupaten Bandung periode 2025-2030 terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas 2045 tentunya kita harus mulai daripada apa yang harus kita lakukan. Ada 5 komponen yang harus kita persiapkan. Pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Yang kedua adalah big data. Yang ketiga research and development. Yang keempat adalah kekompakan dan kekuatan organisasi. Dan yang kelima pengelolaan keuangan. Nah maka kami mengadop dari visi-visi Pak Presiden yang tentunya menjadikan pedoman. Karena dalam RPJPN dan RPJMD jangan sampai bertolak belakang. Nah maka kita melakukan dan menghadirkan 5 misi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak. Serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak. Tentu untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kita tidak bisa hanya kata Pak Prabowo omon-omon enggak. Nah, tetapi kita buktikan dengan program-program yang tentunya berpihak. Bagaimana untuk bisa memberikan sumber daya manusia melalui kegiatan dan program seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini insya Allah sudah berjalan. Per hari ini sudah 4.130 orang yang sudah kita melakukan program dan sudah mulai bekerja. Termasuk nanti ada pembudidaya ikan dan sebagainya. Nah, di sini yang kompetitif dan berakhlak tentunya tidak cukup dengan kecakapan, bahwa kompetensi, kompetitif dan juga daya saing pun ini perlu kita perjuangkan dan kita pertahankan bagaimana supaya menjadi entrepreneur yang sukses. Dibarengan dengan akhlak tentu tadi ilmu daripada usaha atau menjadi entrepreneur atau jadi apapun, saya ingatkan 3 principle of business. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan, keberanian, kejujuran dan tanggung jawab. Ini suatu modal yang harus diwujudkan dan ada dalam diri manusia atau dari diri masing-masing. Untuk itu mengacu kepada kesetaraan gender tadi kita sudah siapkan program-program ibu-ibu yang tentunya menjadi bagian. Program yang tentunya dan termasuk pemberdayaan perempuan yang sudah saat ini kita tanpa perempuan saya kira tidak akan utuh suatu negara dan juga mendorong perlindungan bagi anak ya kita langsung anak termasuk anak-anak disabilitas kita juga perjuangkan secara maksimal. Yang kedua meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif tentunya bukan hanya di tataran atas tapi sampai ke bawah yang namanya grassroots atau desa pun kita apalagi dengan kolaborasi dengan programnya Pak Presiden. Ini sangat luar biasa dan tentunya produk lokal ini akan terangkat. Investasi termasuk hasil pertanian di tiap desa ini adanya rumah komoditi yang ditampung nanti melalui koperasi desa Merah Putih ini luar biasa. Yang ketiga mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kami sudah kerjasama dengan KPK RI selama ini dan kemarin kita terus setiap tahun melakukan sosialisasi sehingga tata kelola pemerintahan dan alhamdulillah 9 tahun berturut-turut laporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh BPK RI alhamdulillah opininya WTP selama 9 tahun berturut-turut. Mudah-mudahan tahun depan pun ya kita pertahankan dan kita perjuangkan. Yang keempat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Kami ada beberapa program yang tentunya bagaimana lingkungan hidup bisa bertahan dan juga bahkan meningkat. Maka kami ada instruksi Bupati nomor 2 tahun 2023 tentang kewajiban menanam pohon. Yang tentunya ini terus jangan sampai ada yang rusak dan juga rawan. Dan yang kelima menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum
bukan hanya di pemerintah daerah sampai ke tingkat RT RW dengan program-program yang kita berikan perhatian kepada seluruh stakeholder. Oke, luar biasa. Kang DS, terakhir di momen Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, apa pesan dari Kang DS sebagai Bupati Kabupaten Bandung untuk warga Kabupaten Bandung dan juga warga Indonesia, singkat dan lugas? Silakan, Kang. Dalam menciptakan dan juga membantu program Pak Presiden yang sangat luar biasa, Indonesia sejahtera bukan hanya kata-kata, tetapi sejahtera ini berawal daripada diri kita. Bagaimana peningkatan kualitas sumber daya yang unggul di sini, ini betul-betul bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia jangan tidur. Harus bangkit, harus bangun untuk terus melakukan inovasi-inovasi, terjalin komunikasi dan juga silaturahmi di antara keluarga dan juga lingkungan. Ini juga akan menambah pengalaman dan termasuk saran, termasuk peluang, karena tanpa gaul, tanpa pergaulan yang baik, peluang itu tidak akan datang. Tentu melalui media yang saat ini sudah menjamur di tiap-tiap pelosok, manfaatkan media yang tentunya positif untuk terus membangun sehingga akan terjadi masyarakat yang sejahtera, Indonesia yang sejahtera, dan tentunya saya sangat mendukung programnya Pak Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa gerakan dan gebrakan. Insya Allah saya meyakini dengan kebijakan-kebijakan Pak Presiden ini akan berdampak secara ekonomi mikro terhadap masyarakat di pedesaan untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Hatur nuhun, terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang juga merupakan Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Kang Dadang Supriyatna atau Kang DS telah bergabung bersama kami di Special Events CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Kang DS. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah program Head to Head Laporan Keuangan Daerah tahun ini. Saya Dina Guning pamit undur diri, saatnya Daerah Bersuara Indonesia mendengar. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.